dumadi bukane kang wiworo. Perang besar antara pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Yudonegoro melawan pasukan Bali di wilayah Blambangan berlangsung sangat seru. Pasukan yang dipimpin Tumenggung Yudonegoro telah bergabung dengan pasukan Mataram sebelumnya yang diperintahkan untuk bertahan di wilayah Probolinggo, Lumajang, Besuki hingga Jember. Telah berpekan-pekan lamanya, kedua belah pihak sama-sama gigih mempertahankan kepentingan masing-masing. Pasukan Bali tetap bertahan dengan wilayah yang telah dikuasainya, sedangkan pasukan Mataram berusaha menggempur untuk merebutnya. Ribuan prajurit telah berguguran sebagai tumbalnya. Kedua belah pihak saling menyambung nyawa dengan segala daya upaya yang dimiliki. Pasukan Bali bagaikan prajurit siluman yang berduyun-duyun berdatangan dengan kapal-kapalnya dari balik kabut Laut Timur. Ratusan kapal disandarkan di bibir pantai Ketapang. Dari perut-perut kapal keluarlah ribuan prajurit yang segera bergerak menuju medan pertempuran untuk membantu rekannya yang sedang berjuang mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya. Sedangkan pasukan Mataram justru semakin berkurang karena telah banyak yang berguguran dalam usaha penyerangan tersebut. Para prajurit yang kelelahan karena perjalanan jauh, juga tak adanya bantuan dari sekutu Mataram di wilayah Brangwetan untuk mendukung pengusiran orang-orang Bali, kian memperburuk keadaan prajurit Mataram. Bahkan pihak kerajaan Blambangan pun seperti menutup mata dari pertarungan sengit kedua belah pihak yang berusaha hendak menguasai wilayahnya. Sama sekali tak ada dukungan untuk keduanya. Blambangan tetap bersikukuh dan bertahan dengan pendiriannya untuk menjadi negara yang mandiri, tak ingin dikuasai oleh Mataram maupun oleh Klungkung, sebagaimana yang dilakukan oleh Prabu Menak Jinggo di zaman tanah Jawa saat dikuasai negara Majapahit dahulu. Pasukan Bali yang jumlahnya lebih banyak dari pasukan Mataram justru semakin leluasa memukul mundur lawannya yang akan mengganggu niatnya untuk merebut tanah Blambangan. Rupanya Tumenggung Yudonegoro menjadi sadar bahwa pembunuhan Patih Wiroguna beserta ratusan pasukan pendukungnya justru merugikan pihaknya pada saat-saat seperti itu. Sungguh menyesal aku menghabisi pasukan Kepatihan sebelum peperangan ini berlangsung, keluhnya saat terpaksa harus memundurkan pasukan Mataram dari gempuran musuhnya. Jangan disesali yang sudah terjadi, Tumenggung. Toh semua itu kita lakukan untuk melaksanakan perintah dari Raja Mataram. Ibu Tumenggung Wongsodipo yang berkuda di sebelahnya. Setidaknya jika mereka belum kita bunuh, tenaganya dapat dimanfaatkan dulu untuk membendung gempuran pasukan Bali yang seperti tak ada habis-habisnya. Lihatlah itu, Adimas,
pasukan kita semakin terpojok sehingga pasukan yang di belakang pun harus kita undurkan begini. Terpaksa aku lakukan demi keselamatan kita agar tak sampai terjebak dalam pertarungan jarak dekat yang justru akan mencelakakan diri kita sendiri, sahutnya sambil menunjukkan jari ke arah pertempuran yang masih berlangsung di sebuah padang rumput jauh di hadapannya. Memang jika dicermati lebih jauh tentang penyerangan ini, sepertinya kita terlalu cepat bertindak. Seharusnya kita tunggu dulu pasukan dari Surabaya yang kabarnya akan datang membantu kita. Namun hingga lebih dari sepekan pun mereka tak muncul juga. Jangan-jangan Adipati Surabaya memiliki siasat tersendiri untuk mengurungkan niat membantu pihak Mataram. Begitupun pasukan Madura seperti yang telah kita dengar dan dijanjikan sebelum keberangkatan kita. Sambung Temunggung Wongsodipo seperti mengeluh dengan keadaan tersebut. Sepertinya janji bantuan pasukan dari wilayah Brangkotan itu tak bisa terus diharap-harap kedatangannya. Cukup lama kita tahu bahwa negara-negara itu semakin berkurang kepatuhannya terhadap Mataram. Bisa jadi kesediaan untuk mengirim bala bantuan kepada pasukan kita hanya sekedar basa-basi saja, atau bahkan niat mereka untuk menjebak kita di tempat yang jauh ini. Lanjutnya, Tumenggung Yudonegoro hanya mendesah panjang, tak tahu lagi apa yang mesti dilakukannya. Sebagai seorang temenggung yang telah matang dalam pertempuran, dia memahami kesulitannya pada saat-saat seperti itu. Jika memaksakan diri untuk memerintahkan pasukan di belakangnya agar kembali maju ke depan, maka keputusan itu justru akan berakibat buruk. Perintah itu tak beda dengan seorang gembala yang mengiring kambing-kambingnya untuk dimangsa sekawanan serigala yang sedang kelaparan. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Kang Mas? Apapun yang terjadi, aku siap melaksanakan perintahmu, ucap Tumenggung Wongsodipo agar tak terlalu larut dalam kegamangan situasi. Sepertinya kita akan mengalami kegagalan dalam tugas ini. Pasukan kita yang telah lelah dalam perjalanan jauh tentu tak akan kuat bertahan menghadapi gempuran orang-orang Bali yang semakin bersemangat untuk memukul kita. Jika kita tetap maju bertempur, tentu kita pun akan dengan mudah dihabisi mereka. Persenjataan pasukan Kelungkung lebih bagus dari persenjataan yang kita miliki. Lihatlah, keris mereka pun lebih besar dan lebih panjang sehingga dapat digunakan juga sebagai pedang untuk dapat cepat menghabisi lawan di depannya. Pertarungan mereka lebih gigih dan lincah. Kabarnya pasukan Kelungkung itu juga didukung oleh prajurit-prajurit dari negara lain di Bali sana. Mereka mendapat tambahan pasukan dari Badung, Besakih, Gianyar, hingga pasukan orang Sasak dari Lombok dan Sumba. Tampaknya mereka lebih siap dan terlatih baik dalam menghadapi kemungkinan penyerbuan yang dilakukan oleh pihak Mataram. Aku pun merasa salah karena memerintahkan pasukan kita
untuk langsung menggempur saat kita tiba di Belambangan ini, keluh sang Senopati. Jangan kau berkata begitu, Kang Mas. Tak baik bagi seorang senopati perang mengeluh menyesal begitu. Kadang-kadang kenyataan yang harus dihadapi dapat berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kita terlalu percaya diri dengan pasukan yang kita bawa, tak memperkirakan bahwa pasukan yang musuh yang akan kita hadapi jumlahnya lebih banyak dari yang diperkirakan. Bisa jadi pasukan Bali itu pun justru mendapat bantuan dari pasukan Brangwetan karena lebih memilih mendukung kerajaan Belambangan dan Klungkung daripada Mataram. Dalam hal ini kita tidak salah. Semua yang kita lakukan hanyalah sebatas melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung. Apapun yang terjadi, hasilnya harus kita laporkan kembali kepada beliau sehingga dapat mengerti keadaan yang sesungguhnya. Toh tugas yang tak kalah penting dalam perjalanan kita ini sudah dilaksanakan. Patih Wiraguna, Tumenggung Danupoyo, dan Tumenggung Diponyono beserta semua pasukan pengawal dan pendukungnya telah kita singkirkan sebagaimana perintah raja. Semua itu sudah termasuk bagian dari pelaksanaan tugas dan kemenangan kita, Kang Mas. Hibur Tumenggung Wongsodipo. Sang Senopati seperti mendapat kekuatan baru setelah mendengar tutur kata Tumenggung Wongsodipo. Dia menganggukkan kepala dengan tersenyum, lalu menoleh kepada lelaki di sebelahnya seperti sedang mengharapkan masukannya kembali. Jika kau perintahkan kepada pasukan kita di depan sana untuk mundur, itu pun tidak salah, Kang Mas. Aku yakin Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung tak akan marah dengan kekalahan kita di Belambangan ini. Beliau pun tak akan menurunkan jabatan kita. Aku yang akan membantumu untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang keadaan ini. Katakan saja bahwa pasukan Madura dan pasukan Surabaya ternyata tak datang untuk membantu pihak Mataram. Aku pikir ini adalah alasan tepat dan tindakan yang paling baik daripada kita mati konyol terbantai oleh orang-orang Bali yang terlihat buas-buas itu. Sambung Tumenggung Wongsodipo seraya membalas senyum Tumenggung Yudonegoro. Tumenggung Yudonegoro mengangguk mantap mendengar saran Tumenggung Wongsodipo. Maka dengan segenap kekuasaan yang dimiliki selaku seorang senopati perang, dia pun memerintahkan beberapa bintara pengawal setianya untuk memberitahukan kepada seluruh pasukan yang sedang bertempur di medan laga agar segera mundur dan kembali pulang ke Mataram. Sore itu juga perang antara kedua belah pihak yang bertikai serempak berhenti. Pasukan Mataram sedikit demi sedikit mundur dari arena pertempuran. Pasukan Bali yang semula hendak terus maju mengejar pun kemudian diperintahkan oleh pemimpin perangnya untuk mundur pula, disertai suara sorak-sorai kemenangan dan ejekan kekalahan kepada musuh mereka.